Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Aini Katrunada, dan juga rekan-rekan saya, ada Azahra Fauzia, Nela Novianti, Muhammad Ali Firdaus, dan Nanda Mesya. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pembahasan soal, yaitu materi rasio keuangan. Pembahasan soal yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. PT ABC memiliki neraca per 31 Desember tercatat mempunyai penjualan sebesar 80 juta. Laba yang dihasilkan sebelum pajak ialah 20 juta, sementara setelah dikurangi pajak dan beban bunga sebesar 15 juta. Laba kotornya sekitar 40 juta. Berikut terlampir pula neraca PT ABC per 31 Desember di bawah ini. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, kita menghitung gross profit margin, yaitu laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. 40 juta dibagi 80 juta dikali 100%, hasilnya 50%. Kemudian ada net profit margin, laba bersih setelah pajak dibagi total penjualan, 15 juta dibagi 80 juta, hasilnya 0,62. Kemudian kita ubah menjadi persen, yaitu 62%. Ketiga, ada return on asset ratio, yaitu total pendapatan bersih dibagi total aset yang dimiliki. Kita masukkan nilainya, yaitu 80 juta dibagi 150 juta, hasilnya 0,53 atau setara dengan 53%. Kemudian ada return on equity ratio, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas sama dengan 15 juta dibagi 110 juta, hasilnya 0,13 atau setara dengan 13%. Kemudian ada return on sales ratio, yaitu EBIT dibagi total penjualan, 20 juta dibagi 80 juta, sama dengan 0,25 atau 25%. Lalu ada return on capital employed, yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi aset dikurangi hutang, sama dengan 20 juta dibagi 150 juta dikurangi 40 juta. 20 juta dibagi 110 juta, sama dengan hasilnya 0,18 atau setara dengan 18%. Kemudian yang terakhir ada return on investment, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. 15 juta dibagi 150 juta sama dengan 0,10 atau 10%. Dari perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitasnya PT ABC cukup tinggi. Pengembalian atas investasi berkisar 10% dan laba sebelum pajak terhadap penjualannya mampu mencakup 25%. Kemudian gross profit margin dan net profit cukup tinggi. Kemampuan atas pengelolaan asetnya juga sangat optimal. Pembahasan soal kedua akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Azahra Fauzia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas, yaitu rasio lancar. Di sini, jika diketahui data berdasarkan data dalam neraca sebagai berikut. Kas 70 juta, piutang dagang 130 juta, piutang lain-lain 6 juta, persediaan 75 juta, perlengkapan 10 juta, hutang dagang 20 juta, hutang bank 20 juta, dan hutang lain-lain 10 juta. Di sini yang diminta, hitunglah rasio keuangan likuiditas tersebut menurut rasio lancar. Kita di sini mencari aktivitas lancar dulu. Aktivitas lancar yaitu kas ditambah piutang dagang, ditambah piutang lain-lain, ditambah persediaan, ditambah perlengkapan. 70 juta ditambah 130 juta, ditambah 6 juta, ditambah 75 juta, ditambah 10 juta, hasilnya 291 juta. Mencari utang lancar, yaitu hutang dagang ditambah hutang bank, ditambah hutang lain-lain. 20 juta ditambah 20 juta, ditambah 10 juta, sama dengan 50 juta. Sekarang kita mencari rasio lancar. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar, sama dengan 291 juta dibagi 50 juta, hasilnya 58,2.
Kesimpulannya adalah perusahaan sudah mampu membayar utang jangka pendek karena rasio lancarnya melebihi rata-rata industri yang telah ditentukan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ali Firdaus. Baik. Di sini saya akan menjelaskan soal mengenai liabilitas bagian 2 tentang rasio cepat atau quick ratio. Di sini saya mengambil contoh dari neraca PT Indo Raya tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X2. Kalau tadi hanya aktiva lancar dibagi utang lancar, kalau quick ratio ini, quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan per utang lancar. Baik, saya akan tunjukkan angka-angka ini didapatkan dari mana. Untuk quick ratio 20X1, di sana ada aktiva lancar senilai 2.723.040.000 dikurangi persediaan senilai 1.531.400.000 per utang lancarnya 920.000. Lalu dijumlahkan hasilnya 1,23. Selanjutnya ada quick ratio 20X2. Di sana terdapat aktiva lancar senilai 2.700.078.840.000 dikurangi persediaannya senilai 1.647.960.000 per utang lancarnya senilai 1.020.520.000 yang menghasilkan 1,11. Dapat disimpulkan dalam quick ratio ini memenuhi rata-rata industri. Selanjutnya, next. Selanjutnya, pembacaan materi pembahasan soal yang keempat akan dibaca oleh Nanda Meisya. Oh maaf, bukan Nanda Meisya, tapi Nela Novianti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, nama saya Nela Novianti. Di sini saya akan membahas contoh soal dari rasio solvabilitas. Di sini ada neraca perusahaan PT Semangat yang diketahui sebagai berikut. Ada saham sebesar 450 juta, kas 35 juta, laba ditahan 135 juta, barang dagangan 250 juta, piutang dagang 85 juta, mesin 300 juta, bangunan 450 juta, obligasi sebesar 170 juta, dan tanah sebesar 150 juta. Maka, berapakah rasio solvabilitas perusahaan Semangat berdasarkan rasio antara modal dan aktiva? Di sini diketahui total jumlah aktiva, yaitu dari mesin sebesar 300 juta, ditambah kas sebesar 35 juta, ditambah barang dagangan sebesar 250 juta, ditambah piutang dagang sebesar 85 juta, ditambah tanah sebesar 150 juta, lalu ditambah bangunan sebesar 450 juta, yang menghasilkan jumlah yaitu sebesar 1.267.000.000 rupiah. Nah, untuk mencari modal, di sini ada laba ditahan sebesar 135 juta, ditambah saham sebesar 450 juta,
yang menghasilkan nilai sebesar 585 juta rupiah. Nah, untuk pertanyaannya, berapakah rasio modal dengan aktivanya? Di sini saya sudah menjawab, yaitu rasio modal dengan aktiva. Di sini kita lihat rumusnya, ada modal sendiri dibagi total aktiva dikali 100%. Yaitu dari modal sendiri 585 juta dibagi total aktiva sebesar 1.267 juta dikali 100% yang menghasilkan 0,461 rupiah, atau bisa dipersenkan menjadi 461 rupiah. Jadi artinya setiap 1 rupiah total aktiva dibiayai dengan 0,461 rupiah dari modal sendiri. Sedangkan untuk pinjamannya, kita lihat dari 1 rupiah ini dikurangi 0,461 dari modal sendiri, lalu dijumlahkan menjadi 0,539 rupiah dari total pinjaman. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Az-Zahra Fauziah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon maaf, akan dibacakan oleh Nanda Meisha. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal rasio aktivitas dengan jenis rasio perputaran persediaan. Sebagai contoh soal dari rasio perputaran persediaan, inventory turnover ratio, saya akan mengambil contoh kasus data keuangan perusahaan TBK di Bursa Efek Indonesia atau biasa disingkat dengan BEI. Sampel yang digunakan yaitu PT Unilever Indonesia TBK atau UNVR periode per Desember 2019. Untuk pertamanya, diketahui yaitu harga pokok penjualan atau cost of goods sold adalah 20.893.870 dan persediaan atau inventories 2.429.234. Untuk menjawab inventory turnover ratio adalah kita ambil dari harga pokok penjualan yaitu 20.893.870 dibagi dengan 2.429.234 yang kita ambil dari persediaan atau inventories. Lalu kita bagikan yang menjadi hasilnya adalah 6,6 kali. Lalu, bagaimana menginterpretasikan rasio perputaran persediaan, nilai rasio perputaran persediaan, inventory turnover ratio, mengindikasikan bahwa investasi dalam bentuk persediaan relatif terhadap yang dibutuhkan untuk penjualan. Contoh kasus PT Unilever Indonesia TBK UNVR menghasilkan nilai perputaran persediaan sebanyak tadi hasilnya inventory turnover 6,6 kali. Artinya, pengembalian persediaan Unilever sebanyak 6,6 kali di tahun 2019 dan sebagian besar perusahaan menginvestasikan uang dana dalam bentuk persediaan, produk, barang, dan jasa. Diproduksi, kemudian dijual sebanyak 6,6 kali dalam setahun. Dengan kata lain, rata-rata perputaran persediaan Unilever sebanyak 1,8 bulan dalam setahun yang dihasilkan dari 12 bulan dikali 6,6 kali. Jadi, hasilnya adalah 1,8 bulan yang artinya 1,8 bulan Unilever akan mempersiapkan persediaan yang siap untuk dijual kembali. Sekian, terima kasih. Di-mute nggak? Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Cukup sekian presentasi video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.